Pemerintahan Presiden Soekarno pada titik akhirnya diwarnai dengan berbagai macam kekacauan. Selepas peristiwa monumental Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal Angkatan Darat, dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap anggota underbrow Partai Komunis Indonesia. Gelombang demonstrasi juga mulai menghampiri pemerintahan Presiden Soekarno pada akhir 1965 ketika beliau menolak membubarkan PKI. Ditambah dengan ketidakpuasan akibat rontoknya perekonomian, sementara inflasi tercatat mencapai 650%. Kondisi Jakarta yang kian tidak terkendali dirasa tidak aman bagi Presiden, sehingga beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun surat perintah 11 Maret atau yang biasa dikenal dengan Super Semar yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto. Isinya adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat dalam G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya telah kian merosot. Sementara itu, Soeharto yang berhasil membubarkan PKI namanya semakin populer. Berpuncak pada 27 Maret 1968 melalui ketetapan MPR, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia, menandakan pergantian kepemimpinan. Dan inilah presentasi kami dari Tutor 2 mengenai kebijakan politik dalam negeri pada zaman Orde Baru. Langsung saja. Pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Juli 1966, adalah Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera, yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera yang disebut dengan Catur Karya Kabinet Ampera adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. 2. Melaksanakan pemilihan umum dan batas waktu yakni 5 Juli 1968. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya, setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, yang meliputi: pertama, penciptaan stabilitas dan ekonomi; yang kedua, penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun tahap pertama; yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum; yang keempat, pengikisan habis sisa-sisa gerakan 30 September; yang terakhir, pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI. Selanjutnya, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Soeharto sebagai pengemban Super Semar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan, maka melakukan yang pertama, pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Yang kedua, dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dan yang terakhir, pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat pada gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan pemilu. Selama masa Orde Baru, telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, antara lain Pemilu 1971 yang tepatnya dilaksanakan pada 5 Juli 1971, Pemilu 1977 yang tepatnya dilaksanakan pada 2 Mei 1977, Pemilu 1982 yang dilaksanakan pada 4 Mei 1982, Pemilu 1987 yang dilaksanakan pada 23 April 1987, Pemilu 1992 yang dilaksanakan pada 9 Juni 1992, dan Pemilu 1997 yang tepatnya dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Fusi partai politik. Setelah pemilu 1971, dilakukan penyederhanaan jumlah partai, tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu.
Yang dilakukan oleh pemerintah adalah penggabungan atau fusi sejumlah partai politik, sehingga pelaksanaan kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan 3 kekuatan sosial politik, yaitu yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973. Yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang ketiga adalah Golongan Karya atau Golkar. Peran ganda ABRI. Pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Hal ini bertujuan agar menciptakan stabilitas politik. Peran ABRI dikenal dengan dui fungsi ABRI, yang berarti suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, juga memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR atau DPR dan DPRD. Mereka mendapat jatah kursi juga dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator. Pemasyarakatan P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yaitu gagasan Eka Prasetya Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam Sidang Umum tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, atau biasa dikenal sebagai P4. Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Pelaksanaan penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.